Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, yang hari ini lagi ada di awang-awang, mencari satu inspirasi luar biasa. Kebanggaan tersendiri, hari ini saya sambangi kediamannya. Ketua JMSI Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Nofri. Kita akan membahas banyak hal terkait dengan bagaimana memanajerial sebuah organisasi, sekaligus bagaimana suasana hari ulang tahun JMSI yang ketiga di Kota Medan. Kita jemput. Selamat malam ayahanda. Luar biasa. Jadi yang saya agak terkesima campur agak bertanya-tanya, ini tadi senyum dan ketawanya ini aneh apa unik? Apa kabar ketua? Baik, alhamdulillah baik. Padat kegiatan per hari ini? Sedang aja, landai-landai aja pasca kita dari Medan. Ya memang masih ada kelelahan lah sedikit, ya biasalah, manusiawi. Tapi perjalanan 1.600 sekian itu cukup melelahkan. Untuk usianya dengan itu masih muda. Ya, ketua, jadi kami kepingin membagikan oleh-oleh perjalanan selama 1.600 sekian kilometer tadi kepada teman-teman yang kemarin belum berkesempatan ikut dalam gerbongnya JMSI ataupun teman-teman media yang lain, teman-teman wartawan, sehingga bisa berbagi cerita terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Boleh kita cukup? Ya, terima kasih Mas Wawan, teman-teman dari Tulang Bawang Barat, pengurus cabang JMSI Jaringan Media Siber Indonesia, pengurus cabang Tulang Bawang Barat. Saya berterima kasih bahwa teman-teman bisa hadir di kediaman saya yang sederhana ini untuk kita berbagi cerita tentang bagaimana HUT JMSI ketiga di Medan. Pelaksanaan HUT ketiga JMSI di Medan cukup meriah, cukup indah, cukup memberikan kita motivasi untuk terus JMSI terus eksis di tengah-tengah masyarakat. Sebagai sebuah organisasi yang baru berusia 3 tahun, tidak bisa dipungkiri masih banyak yang kurang di sana sini. Disitulah tugas kita semua untuk menyempurnakannya. Bahwa kemudian tidak harus buru-buru, nggak bisa kita buru-buru dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah perjuangan kita bersama untuk bagaimana JMSI lebih baik ke depan, memberikan sesuatu buat teman-teman anggota, juga bermanfaat buat masyarakat Lampung. Ini ada yang unik menurut saya. Ini kan Lintas Lampung, sebuah media yang notabene cukup bangkotan di Provinsi Lampung, bahkan di kancah nasional. Artinya tiba-tiba dengan kehidupan yang sudah cukup mapan sebagai jurnalis, kemudian secara banyak hal, ilmu dan lain sebagainya. Kalau boleh flashback sedikit ketua, yang membuat jenengan tertarik kemudian didaulat oleh teman-teman untuk menjadi ketua ini, kok ya mau? Jadi gini sejarahnya. Saya termasuk orang yang nggak terlalu dalam usia sekarang tidak terlalu kesusu atau ambisi, saya enggak. Pada saat Kanda Herman Batin ditunjuk JMSI Pusat karena beliau sebagai pendiri untuk berbuat sesuatu di daerah ini, kemudian dia dengan berlapang dada menyerahkan kepada Kanda Taswin Hasbullah. Itu sebuah perjalanan keorganisasian yang ya biasa-biasa saja sebetulnya. Secara jujur saya ungkap bahwa pada saat Bang Herman sudah tidak lagi bisa bekerja untuk JMSI secara maksimal pada saat itu, dia menyerahkan ke saya. Tapi saya tidak berupaya untuk tidaklah, ya belum saatnya mungkin, karena banyak faktornya. Karena saya sudah berumur, sudah juga ada cucu misalnya gitu kan. Maka saya minta Bang Taswin untuk mimpin itu. Cuman juga di luar perkiraan saya, kemudian Bang Taswin didaulat jadi sekjen sebuah organisasi kewartawanan ya.
tanpa saya minta, tanpa saya paksa, tanpa saya apa, akhirnya Jakarta mungkin akhirnya mendaulat saya untuk itu. Dalam konteks Lintas Lampung, saya juga bisa bicara bahwa saya mulai itu sebelum masa-masa ini booming. Media online belum booming. 2014 pasca saya resign dari Media Indonesia karena usia dan lain sebagainya, maka semangat saya untuk bagaimana menghidupkan media siber yang dimana saya pemiliknya, saya bisa berkarya sendiri. Betul. Kemudian tidak disuruh-suruh orang, membangun jaringan sendiri, ya sampai hari ini. Alhamdulillah, kecil-kecil Lintas Lampung, kalau dibilang Mas Wawan tadi sudah cukup besar, enggak juga. Ya berkiprah sampai Jakarta, ada kita jaringan-jaringan itu, dan itu memberikan manfaat besar secara ekonomis maupun secara politik buat saya pribadi. Walaupun saya sendiri bukan orang politik ya, bukan orang politik. Saya memang pure wartawan, pure dibesarkan dari dunia ini. Saya tidak pernah istilahnya menggadaikan ijazah, karena saya juga pendidikan sarjana S1 untuk ke pegawai negeri atau apa misalnya, enggak. Yang saya pernah gadaikan ijazah saya itu waktu saya jadi komisioner KPD. Malahan. Ya. Kemudian kalau saya orientasinya ke pegawai negeri, saya mungkin juga mungkin sama dengan rektor YIN mungkin hari ini. Karena Wan Jamaluddin itu junior saya. Malahan. Dan sempat saya ngajar di Fakultas Dakwah. Iya. Cuman karena nggak jiwa di dunia itu, saya menarik diri. Itu masih di zaman Pak Rektor Mukri ya, Pak Mukri itu. Saya sempat ngajar di dakwah. Karena saya nggak jiwa saya kembali lagi ke dunia tulis menulis. Ya. Dan terakhir saya resign dari Media Indonesia, maka saya bangun Lintas Lampung dan berkembang sampai sekarang, dan akhirnya saya ada di JMSI sama teman-teman semua gitu. Ya, luar biasa, sebuah perjalanan panjang. Ya. Perjalanan panjang yang penuh dengan apa ya, saya bilang tidak mudah untuk bukan sekedar mencapai secara tataran sebagai jurnalisnya, tapi di posisi JMSI juga ternyata itu adalah sebuah kepercayaan besar kalau menurut saya dari teman-teman pendahulunya. Nah, cuman yang membuat kami ini bertanya-tanya menarik, kemudian yang memotivasi paling dasar, kan gitu ya, yang paling dasar, sehingga ya sudahlah, bukan ya sudahlah, tapi ternyata dengan kinerja ketua selama ini panjang untuk membesarkan JMSI di Provinsi Lampung, motivasi utamanya kok mau-maunya, logikanya nyaman tadi sudah. Jadi gini, kalau kok mau-maunya, sebetulnya saya malu. Saya malu lihat Lampung secara keseluruhan. Di periodisasi 2020 ke 2025 yang saya jalanin hari ini, Lampung itu udah 3 kali ganti ketua. Dari saya sebut tadi Bang Herwan Batin, Bang Taswin, kemudian saya. Nah, ya kalau Tuhan memberikan jalan yang terbaik, meridhoi langkah-langkah ini, ya insya Allah bisa saya selesaikan dari periode ini gitu. Iya, betul. Kalau memang itu diridhoi. Jadi, dan yang tidak kalah penting adalah ya dukungan keluarga. Dukungan keluarga ya. Istri saya paling tidak memberikan dorongan untuk saya bisa bekerja, waktu yang kembali kepada waktu yang sembarangan. Tadinya kan saya lebih banyak di rumah, sekarang banyak kelayapan juga. Banyak di luar. Iya. Banyak kelayapan. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu keberkahan tersendiri lah ya. Satu sesuai dengan cita-cita tadi, bagaimana untuk bisa menjadi lebih manfaat lagi kan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian gini, hal yang paling mengesankan atau sesuatu yang bisa yang dipetik khususnya untuk yang berangkat dan kita semua yang hari itu tidak kesempatan berangkat untuk mengikuti acara kita di Kota Medan, apa kira-kira pesan? Jadi gini, sekali lagi semangat JMSI hadir itu untuk kepentingan anggota dan masyarakat. Organisasi harus lebih baik. Anggota JMSI, perusahaan medianya harus lebih sempurna,
lebih mengikuti aturan, lebih bisa menyesuaikan situasi dan kondisi hari ini, kemudian bisa berkolaborasi. Itu yang pesan yang harus disemangati bersama. Kalau itu tidak bisa dilakukan, saya yakin JMSI nggak begitu memberikan manfaat buat anggota dan masyarakat. Tapi dengan kolaborasi secara bersama, insya Allah itu akan melanggengkan JMSI di tanah air ini sebagai organisasi ya. Karena sebuah kebanggaan nanti yang menjadikan saya ini jadi bangga acara HUT JMSI kemarin itu seperti apa, nanti kita akan kulik sama-sama dan kita bongkar. Tapi karena Ibu sudah bikinin kopi tanpa gula, kayaknya harus diseruput dulu. Mantap, ini ketua. Mantap. Silakan sambil diminum. Mantap. Ini kan pandangan kami dari JMSI Tubaba, keberhasilan JMSI provinsi, bagaimana melihatnya seorang ketua terkait dengan keberhasilan pemerintah langsung. Dari mulai gubernurnya bagaimana, walaupun secara langsung gubernur belum ngobrol secara publik, tapi ternyata banyak anak buahnya, kepala dinas yang sudah mulai mendekat, merapat, apapun itu kepentingannya. Nah itu boleh dibagi dulu informasinya ini, Ketua. Ya. Jadi kalau bicara Gubernur Lampung, saya cukup berterima kasih, walaupun di tengah kesibukan, kerepotan beliau, melalui organ-organ yang dia miliki, misalnya Dinas Kominfotik misalnya, cukup besar memberikan apresiasi dengan kehadiran JMSI. Dan kita juga terbuka untuk membantu apa yang dilakukan oleh gubernur. Itu ya. Tapi bahwa gubernur kan banyak juga kerepotannya ya. Betul. Kerepotannya tidak hanya mikirin JMSI. Betul. Tetapi organ-organ yang dimiliki gubernur cukup memberikan apresiasi buat JMSI, dan itu kita syukuri itu. Walaupun pada kesempatan ini saya berharap gubernur juga sesekali waktu juga bisa mengunjungi JMSI. Itu saya kebanggaan mungkin. Karena saya berharap ke depan saya berpikir bahwa gimana sih gubernur itu bisa disayang wartawan misalnya. Masuk akal. Misalnya gitu. Karena selama ini ya terlepas pro kontra ya, ya tidak sedikit gubernur dapat kritik. Dan gubernur tidak siap juga. Terbukti banyak persoalan-persoalan dengan wartawan gubernur. Jujur. Tetapi saya kemarin bicara juga dengan ketua PWI, silaturahmi dengan ketua PWI. Itu idenya bagus. Kenapa sih gubernur nggak menyiapkan misalnya 1000 paket atau 500 paket untuk UKW gratis buat wartawan? Dengan apakah wartawan yang ada di PWI, JMSI, SMSI, AWPI atau di mana saja lah, yang tergabung di mana? Saya pikir itu mungkin cara mendekatkan gubernur dengan wartawan. Dan saya juga ingatkan juga sama gubernur, sebetulnya dia itu bapaknya orang-orang Lampung ini, gubernur Lampung. Jadi kalau dia marah-marah, saya pikir salah juga. Salah juga. Tapi memang pernah marah-marah enggak juga kan? Ya, terlalu banyak cerita lah itu. Nggak perlu kita ini. Tapi kita memaklumi lah dengan segudang persoalan yang dihadapi. Itu terjadi. Nah, tapi paling tidak satu program seperti itu, misalnya UKW untuk 500 wartawan, itu sangat membantu. Saya pikir wartawan juga akan lebih bisa terbuka, dan dia juga harus membuka diri, gitu. Jangan tidak gampang marah, tetapi dengan senyum kita sudah mengerti jawabannya seperti apa. Hari ini itu yang harus diperbaiki ke depan ini. Apalagi ke depan kita menghadapi berbagai macam event. Yang event itu tidak bisa dianggap remeh. Betul. Karena hajatnya hajat nasional. Dan seluruhnya harus mendukung, termasuk gubernur atau dan wakil gubernur atau yang lain-lain. Nah, dalam konteks saya harus dari Medan ke Lampung dengan menggunakan bus, kebetulan dengan istri saya. Ya itu sebetulnya sudah saya niatkan. Kalau memang saya tidak ada agenda di Jawa, urusan keluarga, jalannya pun saya mau lewat darat dengan teman-teman. Itu untuk menyatukan
visi, pikiran dan lain sebagainya. Nggak ada ini apa yang membuat saya merendah akhirnya gara-gara itu. Enggak juga sebetulnya. Ya biasa aja, saya anggap happy. Istri saya juga happy dengan apa yang kita lakukan kemarin. Nah, jadi lagi-lagi saya bilang dalam konteks Medan, gubernur dan lain sebagainya, saya berterima kasih, apresiasi hari ini walaupun masih belum maksimal menurut saya. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang, apakah masih Pak Arinal atau bukan, apresiasi menjadi lebih. Dan Pak Arinal juga misalnya meminta kepada pejabat-pejabat di daerah untuk membantu JMSI. Saya pikir tidak akan rugi dia. Sah-sah saja tidak akan rugi Pak Gubernur berduduk bareng dengan JMSI. Kenapa? JMSI ini pemilik media. Iya, betul. Pemilik wartawan. Ya bukan saya mendikotomi ABC dan JMSI gitu, bukan. Tapi pada saat misalnya wartawan itu dia, jangan ya, para pemilik ini nggak bisa apa-apa dia. Minimal ada satu batas koridor. Gitu. Nggak bisa apa-apa. Nah jadi saya pikir sudah saatnya gubernur juga bisa misalnya berpikir ulang melihat situasi ini. Apalagi 2024 dan lain sebagainya, ini sangat saya yakin gubernur akan sangat perlu dengan semua elemen yang ada. Tetapi juga bukan karena 2024 atau 2029 gubernur merluin kita. Gitu loh. Bullshit itu kalau kayak seperti itu. Tapi nanti memang saya kepingin juga nanya perspektifnya JMSI secara keseluruhan ya. Nanti kan koridornya dari provinsi ke kota terkait dengan menghadapi tahun politik. Terima kasih Ketua. Kalau ngobrolin hal yang menarik ini nggak akan pernah habisnya dengan karena beliau ini kalau dilihat dari jempol kaki sampai ujung rambut semuanya adalah memori tulisan-tulisan. Dan ide-ide luar biasa. Siapapun gubernurnya. Oke, ini satu pesanan dari Pak Umar Ahmad ini ceritanya. Kalau ketemu Bang Nopriwan, bilangin kenalin Wan, salam tu Bapak. Maka kita coba sapa dulu masyarakat tu Bapak dengan salam tu Bapak. Terima kasih Ketua sudah mengganggu waktunya. Lain waktu kami kepingin tetap ngobrol lagi dengan JMSI Lampung. Salam hormat saya buat Pak Umar. Siap, laksanakan. Terima kasih, sehat selalu. Semoga tetap amanah dan memberi contoh. Mantap. Ngayomi kita semua. Cocok. Sahabat JMSI, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Take it out.